Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang lagi hangat-hangatnya dan pastinya sangat krusial buat Anda para penggerak tulang punggung ekonomi kita. Kita akan bahas tuntas strategi adaptasi untuk UMKM dalam menghadapi tekanan ekonomi yang lagi intens banget saat ini. Kalau Anda punya usaha sendiri, saya tahu betul ngelihat berita atau grafik ekonomi belakangan ini pasti bikin deg-degan kan? Tapi tenang aja, jangan keburu panik. Pembahasan kita kali ini dirancang khusus untuk mengubah kecemasan itu jadi langkah-langkah nyata yang bisa langsung Anda terapkan. Oke, mari kita langsung bahas gajah di pelupuk mata kita. Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Wah, ini bukan cuma sekedar angka di layar berita ya. Ini adalah realitas pahit yang lagi kita hadapi bareng-bareng. Waktu dengar angka ini, Anda mungkin langsung kepikiran soal biaya bahan baku yang makin bengkak, tagihan operasional yang jalan terus, dan margin keuntungan yang, ya ampun, makin tipis. Kita sama sekali nggak bisa nutup mata kalau situasi ini ngasih tekanan yang luar biasa berat buat pembukuan bisnis Anda. Tapi tunggu dulu, sebelum kita larut dalam kepanikan, coba kita lihat ke belakang sebentar. Sejarah udah membuktikan loh, kalau UMKM Indonesia itu punya fleksibilitas dan daya tahan yang luar biasa tiap kali dihantam krisis. Jadi, rasa cemas yang Anda rasain sekarang itu valid banget, sangat wajar. Cuma, ingatlah satu hal ini, tulang punggung ekonomi kita ini udah pernah ngelewatin badai yang jauh lebih besar sebelumnya. Sebagai UMKM, Anda punya satu kekuatan yang nggak dimiliki perusahaan raksasa, yaitu kelincahan. Anda bisa banting setir dan ubah arah layar dengan jauh lebih cepat. Dan justru itulah yang bakal kita lakukan sama-sama hari ini. Nah, untuk itu, kita punya cetak biru bertahan hidup 5 langkah. Kita akan mulai dari memahami tantangan rupiah, lalu masuk ke efisiensi operasional dan bahan baku. Lanjut ke cara cerdas mengelola harga dan kas, melihat peluang emas di pasar ekspor, dan ditutup dengan kunci adaptasi UMKM. Oke, kita mulai dari langkah pertama, tantangan pelemahan nilai rupiah. Supaya kita bisa menang melawan masalah ini, kita harus tahu dulu akarnya kan? Ada 4 faktor utama yang lagi ngejepit kita nih. Ada tekanan ekonomi global dan naiknya tensi geopolitik. Memang sih, ini terjadinya jauh di luar negeri, tapi efeknya kerasa banget sampai ke meja kasir Anda. Imbasnya apa? Langsung ke lonjakan biaya produksi. Parahnya lagi, di saat yang sama, ada penurunan daya beli di masyarakat karena inflasi. Jadi kebayangkan, Anda terjepit dari dua arah. Modal buat bikin barang makin mahal, di sisi lain, dompet pelanggan lagi tipis-tipisnya, jadi mereka mikir 2 kali buat belanja. Inilah akar masalah yang lagi kita hadapi. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, efisiensi operasional dan bahan baku. Nah, disinilah kita mulai bertindak untuk nyetop pendarahan finansial. Coba deh cek, kalau produksi UMKM Anda masih sangat bergantung sama bahan baku impor, entah itu gandum buat yang bisnis roti, bahan dasar kosmetik, atau tekstil tertentu, naiknya dolar ini otomatis bakal bikin harga pokok penjualan Anda terbang ke awan. Anda jadi rentan banget. Terus langkah pintarnya apa? Lakukan audit rantai pasok Anda, sekarang juga. Mulai cari-cari deh supplier lokal buat alternatif. Beralih ke bahan baku dari dalam negeri itu nggak cuma menstabilkan biaya produksi Anda loh, tapi secara harfiah, Anda langsung memutus rantai masuknya inflasi dolar ke dalam bisnis Anda. Ini benar-benar langkah perlindungan yang krusial. Masih soal efisiensi, ada 2 langkah pertahanan di internal yang kelihatannya sepele, tapi efeknya luar biasa. Langkah pertama, mulai deh pakai aplikasi manajemen inventaris digital. Langkah kedua, otomatisasi pembukuan Anda secara real-time. Nggak perlu kok pakai sistem IT yang harganya jutaan, sekarang banyak banget aplikasi yang gratis atau harganya sangat bersahabat buat UMKM. Kenapa ini penting banget? Karena kalau Anda bisa mantau arus kas dan stok barang secara real-time, Anda bisa nyegah stok yang terbuang percuma, atau dana yang bocor halus. Ingat ya, setiap lembar rupiah yang berhasil Anda selamatkan dari pemborosan, itu adalah keuntungan murni yang bertahan di kantong Anda. Lanjut ke langkah ketiga. Cerdas mengelola harga dan kas. Nah, bagian ini menarik banget. Gimana caranya ngatur harga tanpa bikin pelanggan yang udah pusing sama inflasi pada kabur? Kenalan yuk sama konsep shrinkflation. Intinya, Anda memperkecil ukuran kemasan atau porsi secara proporsional supaya harga jualnya tetap terjangkau di mata konsumen. Langsung naikin harga secara drastis di saat begini, itu lumayan bunuh diri loh. Pelanggan bisa langsung pindah ke toko sebelah. Kalaupun terpaksa banget harus naikin harga, lakukan dengan sangat halus. Kasih nilai tambah, bikin promo bundling, atau layani mereka dengan lebih personal supaya mereka tetap loyal. Trik-trik cerdas ini jauh lebih aman daripada bikin pelanggan kaget sama harga baru yang tiba-tiba melonjak.
Dan sampailah kita pada satu filosofi keuangan paling legendaris di saat krisis. Anda pasti udah sering denger ini, uang tunai adalah raja alias cash is king. Percaya deh, di tengah situasi yang serba nggak pasti kayak sekarang, likuiditas alias uang tunai yang benar-benar bisa Anda pegang atau cairkan adalah nyawa sekaligus jaring pengaman Anda. Ini bukan waktunya bangga sama proyeksi untung yang cuma ada di atas kertas. Ini waktunya mastiin kalau saldo kas Anda itu benar-benar nyata, positif, dan sehat walafiat. Biar kas tetap sehat, ada aturan main yang harus Anda disiplinkan dari sekarang. Pertama, rem dulu deh rencana ekspansi gila-gilaan atau niat nambah hutang baru. Jangan dulu. Kedua, fokuskan uang Anda murni untuk operasional inti yang benar-benar nyetak duit. Ketiga, ini wajib banget dan nggak bisa ditawar. Pisahkan secara ketat mana uang pribadi, mana uang usaha. Jangan dicampur aduk. Dan terakhir, usahakan pelan-pelan bangun dana darurat yang gampang dicairkan, idealnya setara untuk menutupi 6-12 bulan pengeluaran. Aturan-aturan ini harus jadi harga mati kalau UMKM Anda mau selamat ngelewatin krisis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 4, peluang emas di pasar ekspor. Nah, perhatikan baik-baik, karena dari titik ini, kita bakal ubah strategi dari bertahan menjadi menyerang. Coba Anda pikirkan sejenak, gimana jadinya kalau pelemahan rupiah ini sebenarnya adalah sebuah keuntungan besar buat Anda? Mengejutkan, bukan? Tapi inilah pola pikir yang harus mulai Anda tanamkan. Kita harus membalik 180 derajat cara kita melihat penyusutan mata uang ini. Poin kuncinya di sini, nilai tukar itu ibarat pisau bermata dua. Iya, kita tahu impor memang jadi mahal banget. Tapi tunggu dulu, efek sebaliknya apa? Rupiah yang melemah berarti produk-produk kita di Indonesia ini harganya jadi super murah dan luar biasa kompetitif di mata pembeli asing. Buat Anda para pelaku UMKM yang jualan kerajinan tangan, produk kebudayaan, atau komoditas khas lokal, ini benar-benar momentum emas yang nggak boleh dilewatin begitu aja. Biar lebih kebayang, daya beli dolar Amerika terhadap produk lokal kita itu sekarang lagi melonjak tajam. Dengan kurs di angka 17.500, $1 dari bule atau pembeli asing itu bisa memborong jauh lebih banyak barang dari toko Anda dibandingkan bulan-bulan lalu. Uang mereka itu nilainya gede banget di sini. Ini ngebuka peluang yang luar biasa buat Anda main di platform e-commerce global dan meraup pembayaran pakai valuta asing. Dan asyiknya, begitu dolar itu masuk ke rekening Anda dan dikonversi balik ke rupiah, boom, nilainya justru berlipat ganda buat Anda. Tentu saja, untuk mulai mengekspor Anda butuh persiapan. Tapi jangan lupa, pemerintah juga ngasih pelampung bantuan kok buat ngedukung strategi penyerangan Anda ini. Manfaatkan fasilitas yang ada. Jangan ragu buat akses kredit usaha rakyat atau KUR yang bunganya lumayan disubsidi. Atau nikmati insentif pajak kayak PPh final 0,5% buat UMKM yang memenuhi syarat. Anggap aja ini semua adalah bahan bakar tambahan yang dikasih negara untuk memanaskan mesin ekspor baru Anda. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, kunci kesuksesan, adaptasi UMKM. Kalau kita satukan semua strategi tadi, satu hal yang harus Anda ingat, jangan sampai fokus Anda berat sebelah. Sukses yang sejati itu datang dari keseimbangan. Sambil Anda semangat mengejar manisnya peluang ekspor, jangan sekali-kali ninggalin fondasi pasar domestik Anda. Terus jaga hubungan baik sama pelanggan setia di sini, karena ibaratnya merekalah akar pohon bisnis Anda selama ini. Dan pastinya, jangan pernah berhenti berinovasi. Ingat, saat inflasi naik, konsumen bakal jauh lebih selektif buat ngeluarin uang. Produk Anda harus selalu punya daya tarik biar tetap relevan di mata mereka. Pada akhirnya, dari semua yang udah kita bahas, kemampuan beradaptasi atau adaptabilitas adalah senjata bertahan hidup Anda yang paling ampuh. UMKM yang mau dan berani mengubah rantai pasoknya, pinter ngakalin harga, dan jeli memperluas target pasarnya, gak cuma akan sekedar selamat ngelewatin krisis ini loh. Percaya deh, mereka justru akan keluar dari badai ini dengan kondisi bisnis yang jauh lebih kuat dan menguntungkan. Jadi, saya mau nutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan pamungkas buat Anda. Apakah Anda cuma akan duduk diam, pasrah, dan membiarkan angka nilai tukar di layar TV mendikte nasib bisnis Anda? Atau apakah Anda akan mengambil langkah proaktif hari ini juga? Beradaptasi dan meraup untung dari pasar ekspor demi pertumbuhan bisnis Anda? Semua keputusannya ada di tangan Anda sendiri. Mulailah mengaudit bisnis Anda dari sekarang. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Tetap semangat berinovasi, dan sampai jumpa di puncak kesuksesan.